Sudah terlihat? Dah. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ngaji online kajian Islam Psikologi yang ke-65. Hari ini insya Allah akan hadir kembali Mas Syihabul Furqon, tapi kali ini temanya mengenai filsafat pertama Al-Kindi. Berikut ini adalah susunan acara, pertama pembukaan, lalu nanti ada pembacaan surat Yasin bersama Ustadz Arifur Rahman MSI, sambutan moderator Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi MSI MM Psikolog, dan pembicara tamu Syihabul Furqon dengan judul Filsafat Pertama Al-Kindi. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Ini adalah time schedule kita, ruang Zoom dibuka, lanjut pengajian surat Yasin, lalu pemaparan materi, tanya jawab, foto bersama, dan penutupan. Ini adalah tata tertibnya bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Peserta menggunakan busana sopan dan rapi, stay mute atau nonaktifkan suara selama pemaparan materi berlangsung. Video dalam posisi on. Nonaktif suara ya. Tidak terdengar ya, Bu? Halo? Langsung, Wi. Ya, oke. Lanjut video dalam posisi on saat sesi foto bersama. Pertanyaan ditulis di kolom chat selama pemaparan. Narasumber akan menjawab pada saat sesi tanya jawab. Berikut ini ada link Instagram kami dan link YouTube. Silahkan bisa dilihat untuk rekaman ngaji online yang sudah terlaksana sebelumnya. Ini adalah profil untuk narasumber, profil untuk moderator. Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MSI, MM Psikolog, Guru Besar Universitas Indonesia, Fakultas Psikologi. Berikut ini ada website, ada Facebook, ada email, dan Instagram yang bisa untuk dihubungi atau bersilaturahim dengan Prof. Reni. Profil narasumber kita, Mas Syihabul Furqon. Beliau adalah penerjemah, pengajar pondok pesantren Al-Ma'rij Dharma Raja. Di sini ada nomor WA yang juga bisa dihubungi. Terima kasih, demikianlah slide share yang sudah disampaikan. Selanjutnya adalah pembacaan surat Yasin bersama Ustadz Arifur Rahman. Silakan Mas Arif. Masih di masjid juga ya? Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Mas Arif. Sama-sama, Prof. Sama-sama, Bu. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
موصل جميع مشايخنا ومرشدنا وجميع الصوفية من مشارق الأرض إلى مغاربها، وموصل جميع المرحومين في هذا المجلس من اتبعناها هم بسببه ولأجله، ثم خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمتنا وجدتنا وجميع المرحومين المذكور في قلوبنا من أصل في نفوسنا. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu menyebutkan nama-nama marhumin di hati masing-masing. Semausulah marhum. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'ali darajatihim wa yu'idhu alaina min barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa anwarihim fid dunya wa dunya wal akhirah bijahil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لمن أوصانا واستوصانا بالدعاء لمن حكم علينا ولنا ولكم يا حاضرين أن الله يقبل الدعاء ويعجل بالإجابة. الفاتحة بالقبول وتمام كل صلاة شيئا ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأولادنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلانية أن الله يعلي درجات، أن الله يقضي حاجاتنا ya Allah. Semoga seluruh hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kashifal gham ishfi, ya qadiyal hajat ikdi, ya rafi hajat, ya Allah. Yang saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, teman-teman kita yang masih diberikan nikmat sakit oleh Allah, semoga diangkat sakitnya, diberikan kesabaran, dilapangkan hatinya, semoga dipulihkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli niyatin salihah syafaat Rasulillah wa bi karamati auliyaillah bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صريخ
صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم
إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Arif sudah bisa bergabung. Mudah-mudahan bisa bergabung lagi Jumat depan ya. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, kita ke acara berikutnya. Sambutan dari moderator kita, Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MSI, MM Psikolog. Kepada Prof. Reni kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dewi, terima kasih Ustadz Arif. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya pada hari Jumat tanggal 3 September 2021. Dan selama sampai akhir bulan September, ngaji kita ini mengenal filsuf Muslim ya, Islam. Jadi sudah 3 kali, yang 2 kali oleh Saudara Ibnu Rus ya, kemudian yang mulai minggu lalu kita berkenalan tentang Avicenna, Ibnu Sina, dan sekarang Al-Kindi. Sebenarnya harusnya pembahasan itu Al-Kindi dulu, karena Al-Kindi ini memang filsuf Muslim pertama ya. Nama lengkapnya Al-Kindi ini adalah Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq As-Sabah Al-Kindi. Ya, lahirnya 801 dan wafatnya 873. Jadi sudah 1200 tahun yang lalu ya, Masya Allah ya. Nah, ini adalah tadi saya katakan filsuf Muslim yang pertama. Disebut demikian karena Al-Kindi lah yang pertama kali ya, yang terpapar menerjemahkan karya-karya filsuf Yunani seperti Aristoteles ya, Plato dan Platinos ya. Nah, namun selain minatnya terhadap filsafat ya, sebagaimana halnya para pemikir Islam ya, filsuf Islam itu banyak hal yang dikuasai ya, misalnya dari berbagai disiplin ilmu ya. Di sini saya bacakan beliau juga menguasai metafisika, etika, logika, psikologi, farmakologi, astrologi, optik ya, zoologi, meteorologi, dan masalah gempa bumi. Nah, Al-Kindi ini mengumpulkan ya berbagai karya filsafat secara ensiklopedis. Nah, setelah beliau wafat, ini diselesaikan oleh Ibnu Sina ya, yang kita kenal minggu lalu. Nah, saya belum lihat ada narasumber kita masuk ya, tapi kalau kita baca, kita coba aja Google aja ya, kita googling bagaimana filsuf Islam ya, dan kalau kita lihat di sini para filsuf Islam itu berusaha untuk memadukan antara dasar keagamaan Islam dengan filsafat ya, antara akal dengan wahyu. Dan ini tentu tidak mudah ya, karena ada pertentangan ya, apalagi filsafat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu adalah filsafat Yunani, yang kita tahu bahwa agama dari Yunani itu adalah berbeda ya, dianggap adalah orang pagan ya, orang musyrik. Jadi di sini
pada kelompok yang tidak setuju adanya Islam mempelajari filsafat, itu terjadi pertentangan. Di sini termasuk tokohnya adalah Ibnu Taimiyah ya. Nah, Taimiyah. Ya, jadi keberatan tentang adanya filsafat Islam. Nah, mungkin nanti menarik untuk saya juga pengen bertanya juga ya kepada saudara narasumber kita di sini, saudara Furqon. Saudara Furqon ini adalah tadi kandidat doktor dari UIN Bandung, yang mana ini uniknya ya. Jadi S1, S2, S3 itu kan menekuni tentang filsafat Islam. Kemudian tetapi sehari-hari justru malah karena dia adalah memiliki pesantren ya, dan dengan ladang yang luas ya di daerah Sumedang sana. Jadi sehari-hari lebih banyak di ladang ya, mengurus sawah, mengurus kebunnya, kemudian peternakannya seperti itu ya. Nah, namun sangat mumpuni ilmunya tentang studi Islam, filsafat Islam ya, dan ini bisa kita tanyakan nanti ya. Filsafat Islam itu kan sangat bermuatan religius, tapi kita tahu bahwa hal ini sangat bertentangan. Artinya dianggap orang lain kok kenapa ini bisa ketemu. Nah, padahal kalau kita melihat menggali dalam Al-Qur'an itu meletakkan bahwa manusia itu memiliki akal yang sangat tinggi ya. Akal yang tidak dimiliki ya oleh binatang ya, oleh hewan. Sehingga di sini pada saat akal itu kita tahu bahwa Islam itu kan banyak menaklukkan daerah-daerah di Jazirah Arab itu, dan akhirnya pada waktu menjajah itu orang Arab ini tidak menghilangkan budaya dari musuhnya, justru budaya dari musuhnya ini ya justru tetap dipelihara, dipelajari, bahkan buku-buku diterjemahkan dalam bahasa Arab. Nah, oleh karena itu karya-karya dari Yunani ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, oleh karena itu dengan akalnya yang tadi dikatakan dalam Al-Qur'an itu ya, dan Iqra ya, dan karena mereka juga sangat senang belajar ini orang-orang Arab, jadi akal yang tinggi ini bertemu dengan ilmu pengetahuan yang berkembang maju ya dalam peradaban umat yang lain gitu. Jadi bisa saja dianggap ini bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis ya. Tapi ternyata enggak, dan mereka tetap para filsuf Islam ini ya, objeknya memang sama ya, objek filsafat itu kan sama ya, tentang Tuhan ya, tentang manusia ya, tentang alam baik dari makrokosmos maupun mikrokosmosnya. Nah, kemudian yang saya juga ingin tahu sebenarnya bagaimana munculnya filsafat dalam Islam ini gitu. Ini kok tamu kita belum hadir ya, karena sebenarnya ya dengan saudara Furqon ini tinggal di mana tadi, tinggal di Sumedang, itu di antara dua lembah. Persoalannya itu adalah pada jaringan. Nah, apakah ini jaringannya kalau malam katanya tidak bermasalah sih. Coba kita cek dulu ya. Kalau ini belum masuk. Mungkin Bu Dewi bisa juga menghubungi ya. Ya, saya coba juga belum ya Bu. Belum bisa sih. Ya. Kalau Bu Hana, ini di sini ada mahasiswa S2 ya, Hana Novanita. Jadi ini tesisnya itu mengenai Rumi ya, Rumi yang dikaitkan dengan Maslow ya. Sebelumnya memang ada disertasi yang mengupas tentang Maslow dikaitkan dengan siapa ya, Han ya? Oh, belum tahu, Prof, kalau kajian terdahulu dari KIP. Oh, belum sempat baca ya? Belum. Itu kan Ida Sajidah tentang Maslow kan? Tentang Maslow.
Terus kalau Karim Santoso itu tentang multiple intelligence ya, seperti itu. Nah, jadi banyak apa namanya yang, nah ini saudara Dani Ramdhani, Assalamualaikum, Mang Dani, kumaha damang. Alhamdulillah di dia rame Bu, jadi pendengar aja lah. Oh gitu, tapi belum datang ini Kang Furkonnya. Kata Acan. Kak Acan. Oh. Kumaha. Mas Arief nyaut tuh bahasa Sunda. Tepat waktu Kang Purkon. Tempat waktu. Di kabaran menuju di Tasik heula cenah kamari teh. Aduh, ke Tasik heula, masih di jalan atuh. Kata duka sikel faktorna Bang Inten. Oh, kalau di jalan ya sinyalnya nggak ada tuh ya Kang Dani ya. Ini Kang Dani di mana? Di Sumedang apa di mana? Tapi di Ciputat wae, Bu. Oh, Ciputat. Iya ya, masih anak S3 ya di sana ya. Pun neme lebet menuju orientasi. Iya ya. Kalau lama-lama ngomong Sunda saya nggak bisa jawab nyautin. Mas Arief suruh Mas Arief. Kirain komunitas Sunda sadaya di dia. Oh gitu. Resepnya. Itu kayaknya nggak berhenti ya dari minggu lalu ya, ngerokok ya. Saya perokok berat Bu, nggak bisa nggak ngerokok. Oh iya iya. Oke, Kang Dani sambil nunggu ya, kira-kira bisa jelasin nggak nih bagaimana sih munculnya filsafat dalam Islam itu ya? Kan itu kayaknya bertentangan nggak sih antara Islam ya dengan berpijak pada Al-Quran dan hadis, sementara filsafat yang diambil dalam Islam itu kan mereka dari Yunani ya, yang dianggap musyrik. Kumaha tuh Kang Dani? Sebelumnya Bu, rame tadi dia musiknya kada masuk gak? Ngeganggu gak? Enggak. Nah jadi abi anu ditaros ya teh. Iya. Ya, pertanyaan Ibu teh pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan mendasar di dalam dunia Islam sebenarnya kan, karena bagaimanapun filsafat di dalam tradisi Islam merupakan sesuatu hal yang baru gitu. Karena kan tradisi keilmuan Islam yang asli itu sebenarnya sesuatu hal yang hadir dari Nabi itu sendiri, itu yang disebut dengan syara. Itu yang disebut dengan agama lah gitu ya. Yeah. Jadi syara atau syariat itu kan dalam pengertian dulu itu bukan kayak sekarang bahwa syariat itu adalah fikih gitu ya. Tapi syariat itu atau syara adalah sesuatu hal yang bersumber dari Nabi itu sendiri. Dan yang bersumber dari Nabi kan setidaknya hadir dua hal. Pertama itu wahyu atau Al-Quran. Yang kedua itu adalah perkataan, perbuatan, dan apa yang menjadi cita-cita Rasul lah ya, sifat-sifat Rasul itu yang disebut dengan sunnah. Makanya Nabi Muhammad hanya meninggalkan dua hal. Taraktu fikum amroini lan tadilu bitamasaktum kitabillah wa sunnati Rasulillah. Dua hal itulah yang bakal menyelamatkan umatnya Nabi Muhammad, yaitu kitabillah, Al-Quran, dan wa sunnati Rasulillah, dan sunnah Nabi gitu ya. Jadi yang umum itu adalah sunnah. Jadi sunnah itu mencakup perkataan, perbuatan gitu kan, dan apa hal yang melekat di dalam Nabi. Tapi kalau hadis gitu ya, kalau hadis itu sesuatu hal yang udah termaktub, sesuatu yang udah tertulis lah ya. Jadi qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nah itu udah hadis gitu kira-kira. Tapi kalau sunnah itu yang bersifat umum. Nah kemudian sesuatu hal yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, kemudian muncullah ilmu-ilmu Islam itu sendiri yang murni. Misalkan ada ilmu tafsir gitu ya, kemudian ada ilmu hadis, turunannya itu ketika tuntutan beribadah maka ada ilmu usul fikih gitu ya. Dan usul fikih itu bersumber dari pelacakan ulama-ulama terhadap hadis-hadis Nabi, karena kan sesuatu yang bersifat ritus, sesuatu yang bersifat ibadah itu jika mengacu kepada Al-Quran itu sifatnya umum, mujmal. Jadi jarang Al-Quran menyebutkan sesuatu hal yang terperinci kecuali bab waris, gitu ya. Kalau bab waris itu pasti terperinci. Bisa dicek di ayat Al-Maidah atau di surat lainnya, itu pasti ada langkah-langkah taktisnya. Kalau ilmu waris, jika dalam tradisi pesantren kan ilmu faraid itu namanya, sesuatu hal yang pasti itu.
Nah, selain daripada mawaris, itu hanya sesuatu yang bersifat umum. Bagaimana cara menentukan wajibnya sholat, sedangkan di dalam Al-Quran tidak ada satupun redaksi yang menyebutkan bahwa sholat itu wajib. Maka dicarilah ulama berijtihad gitu ya. Ulama-ulama yang paham logika berijtihad bahwa yang ada tertera di dalam Al-Quran adalah aqim as-sholat, dirikanlah sholat, kemudian diolah ya, di satu disiplin ilmu yang disebut dengan usul fikih. Nah, sebelum ke fikih, ke usul fikih dulu. Jadi setelah ilmu tafsir, ilmu hadis, kemudian ada ilmu usul fikih. Nah, setelah ilmu usul fikih itu kan ada kaidah-kaidah usuliyah gitu ya. Nah, itu ibarat kata itu pabriknya, ada kayu gitu ya. Jadi Al-Qur'an hadis itu katakanlah bahan baku kayu, kemudian usul fikih itu adalah pabriknya. Kayu itu diolah di dalam pabrik mau dijadikan apa? Nah, kemudian usul fikih itu merupakan satu disiplin tersendiri. Kemudian muncullah yang disebut dengan fikih itu sendiri, produk dari usul fikih gitu. Maka ketika dirumuskan bahwa al-aslu fil amri lil wujub, pada dasarnya suatu perintah merupakan suatu hal yang mengharuskan, maka muncullah satu postulat yang menyatakan bahwa sholat itu wajib. Jadi sholat itu wajib itu enggak langsung dari Al-Quran, tetapi hasil ijtihad dari usul fikih menjadi fikih. Nah, jadi kita udah menemukan ilmu-ilmu asli yang hadir di dalam Islam itu ilmu tafsir, ilmu hadis, kemudian ilmu usul fikih, kemudian ilmu fikih. Turunan dari ilmu hadis misalkan harus tahu ilmu tajwid, kemudian ilmu balaghah, ilmu sorof, nahu, dan lain sebagainya. Nah, itu kan ilmu-ilmu yang hadir setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, kemudian beberapa abad setelahnya ketika Islam sudah di bawah kendali kedaulahan, kekhalifahan daulah Islamiyah, ya. Sepasca Ali bin Abi Thalib lah ya. Nah, kemudian ilmu selanjutnya yang hadir adalah ilmu kalam. Ilmu kalam merupakan ilmu yang hadir asli dari Islam tapi hadir belakangan. Ilmu kalam itu ilmu teologi. Ilmu kalam hadir ketika fenomena tahkim, pasca fenomena tahkim, dinamika politik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Kemudian muncullah pendukung Ali disebut Syiah, gitu ya. Yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib itu disebut dengan Khawarij, gitu ya. Kemudian ada lagi orang yang tidak mau ikut di antara keduanya disebut dengan kaum Murji'ah. Kemudian ada juga pendukung yang ada di barisannya Abu Sufyan. Jadi ada 4 kelompok. Pertama Syiah, yang kedua itu adalah Khawarij, yang ketiga itu setelah Khawarij itu ada Murji'ah, ya, orang yang nggak mau masuk ke di antara dua ya, dan ada juga para masyarakat yang atau pendukung yang masih berada di kelompok Muawiyah. Nah, itu keilmuan selanjutnya itu ya, yang disebut yang asalnya adalah problem politik bergeser ke problem teologis. Ada claim truth gitu ya, ada klaim kebenaran kelompok siapa yang benar untuk kemudian dicarikan alasannya bahwa yang di luar kelompok saya itu salah. Nah, itu baru dicari tuh alasan-alasan teologisnya. Nah, pergeseran itulah yang disebut dengan awal mula munculnya tradisi kalam gitu ya. Nah, sebelum masuk ke tradisi falsafah, di sini udah ada Kang Syihabul Furqon. Mangga Kang Syihabul Furqon. Terima kasih Kang Dani. Ini Kang Furqon, jadi kita mendapatkan pelajaran ini dari Kang Dani. Jadi pertanyaan saya, ini gimana sih menjelaskan munculnya filsafat dalam Islam itu apa? Jadi tadi sudah dijelaskan tentang Al-Quran dan hadis, ya, kemudian ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu fikih, dan lain sebagainya, sampai dengan adanya 4 faksi tadi ya, Kang Dani ya, yang Syiah, Al-Khawarij, Mu'arjiyah dan Muawiyah gitu. Kemudian ada klaim truth tadi. Ya, baik. Jadi kita alhamdulillah sudah di tengah kita ini narasumber kita Kang Furqon ya, yang akan bicara mengenai Al-Kindi. Ini disebut filsafat pertama, ini maksudnya apa nih filsafat pertama? Apakah setelah filsafat pertama ada filsafat kedua dan seterusnya? Silakan Kang Furqon. Terima kasih Kang Dani ya. Terima kasih banyak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sinyalnya tidak putus-putus dan suara saya bisa ditangkap dengan baik.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, selamat malam para hadirin sekalian. Terima kasih kepada Prof. Reni yang sudah memperkenankan, sekaligus juga memberi waktu kepada saya untuk sedikit berbagi berkenaan dengan Al-Kindi. Nah, pada kesempatan malam hari ini, karena saya pengen temanya itu filsafat pertamanya Al-Kindi, sebagaimana juga saya sudah maklumatkan di pertemuan sebelumnya, saya sebenarnya pengennya itu baca teks gitu ya. Tapi kita akan lihat apakah ini memungkinkan atau tidak. Yang akan kita baca itu dalam kesempatan kali ini adalah teksnya Al-Kindi fi Al-Falsafah Al-Ula. Sudah terjemahkan, teksnya juga sudah disebar secara gratis dan bisa diakses begitu. Nanti saya sebar ininya linknya. Nah, sehubungan dengan Al-Kindi, mohon maaf ini terlambat saya datang sehingga saya masuk di tengah-tengah. Nah, saya tangkap saja ujungnya dari pembicaraan Mang Dani tadi atau Kang Dani, itu bicara berkenaan dengan tradisi kalam gitu ya. Nah, memang tradisi kalam ini atau tradisi perdebatan teologis ini lebih awal di dalam peradaban Islam daripada tradisi filsafat. Tradisi filsafat itu baru kemudian muncul di periode selanjutnya, terutama setelah perdebatan kalam mulai tajam gitu ya. Jadi Al-Kindi ini merupakan salah satu sarjanawan filosof Muslim pertama, katakanlah yang dicatat oleh sejarah, filosof Muslim pertama, salah satu yang juga menggagas Baitul Hikmah, gitu ya, perpustakaan atau proyek penerjemahan hasil karya intelektual yang sudah ada di dalam peradaban sebelumnya, sebelum Islam maksudnya itu. Dia sebagai peradaban baru, sebagai katakanlah sebagai satu peradaban yang baru saja muncul, baru beberapa abad muncul. Bagaimanapun intelektual di dalam Islam ini, karena di dalamnya ada agenda teologi tadi, gitu ya, ada kemudian konflik-konflik baik itu internal terutama juga eksternal, sehingga dibutuhkan beberapa kajian-kajian intensif berkenaan dengan keislaman di satu sisi dan kesarjanaan atau keilmuan di sisi yang lain gitu, sehingga secara internal Islam itu semakin kuat dan secara eksternal keluar Islam itu bisa katakanlah memiliki kontestasi yang baik, katakanlah seperti itu, bisa memiliki satu perdebatan yang juga semarak gitu ya, yang sudah juga dilakukan oleh peradaban-peradaban yang lain. Nah, berkenaan dengan konteks Al-Kindi adalah filosof pertama yang tercatat di dalam peradaban Islam, terutama dalam diskursus filsafat. Tadi saya sudah memberikan ringkasannya kepada Prof. Reni berkenaan dengan yang sebenarnya dibawa oleh atau ditulis oleh Al-Kindi di dalam kitab Fi Al-Falsafah Al-Ula itu menyinggung 3 persoalan. Yang pertama adalah persoalan sikap seorang sarjanawan di hadapan pengetahuan, di hadapan ilmu gitu ya. Bagaimana seorang sarjanawan sebaiknya dia bersifat inklusif, terbuka terhadap pengetahuan baru, terutama ini konteksnya kan tadi peradaban Arab di satu sisi sebagai satu kesukuan, di sisi yang lain sebagai ideologi atau sebagai agama bahkan gitu ya. Ini adalah peradaban yang baru gitu. Jadi agama Islam dibawa oleh Al-Kindi di dalam kitab Fi Al-Falsafah Al-Ula itu supaya diperkenalkan pada buah pemikiran yang sudah ada sebelumnya. Katakanlah dalam konteks ini adalah buah pemikirannya filosof Yunani gitu ya. Yang dibawa oleh Al-Kindi terutama secara spesifik adalah pemikirannya Aristoteles. Nah, makanya kitabnya itu ditulis Fi Al-Falsafah Al-Ula, on first philosophy gitu ya, yang isinya itu metafisika atau metafisika. Isinya tentang apa? Isinya tentang filsafat atau suatu pembahasan berkenaan dengan asal-usul gitu ya. Asal-usul apa? Asal-usul segala sesuatu.
terutama asal-usul segala sesuatu yang ada. Dilihatnya itu secara ontologis, secara ini ada, kita semua mengada di atas permukaan bumi ini, dan semua yang ada pasti disebabkan oleh sesuatu. Terus kemudian ditarik mundur, ditarik mundur, ditarik mundur. Nah, ini adalah perdebatan berkenaan dengan asal-usul segala sesuatu, gitu ya. Metafisika adalah ilmu atau katakanlah satu diskursus mengenai status ontologis segala sesuatu, sekaligus juga berkenaan dengan nanti ujungnya itu berkenaan dengan penegasan apa sih penyebab segala sesuatu. Nah, makanya selain ini adalah diskursus filsafat, kepentingan Al-Kindi mengetengahkan istilah metafisika tadi itu adalah untuk memberikan satu khazanah kepada masyarakat Islam, masyarakat intelektual Islam pada zaman itu, terutama juga dalam konteks kita hari ini masih bisa diambil manfaatnya dan faedahnya, itu untuk melihat bahwa ada fusi, ada kesatupaduan, gitu ya, ada kesatupaduan yang yang selain diskursif, itu juga secara doktrin ini ada kesatupaduan antara yang dirumuskan oleh Aristoteles dalam mazhab peripatetik, gitu ya, filsafat peripatetik yang dirumuskan oleh Aristoteles dengan Islam, dengan doktrin di sisi yang lain. Karena di dalam filsafat pertamanya Aristoteles yang diadopsi oleh Al-Kindi itu menemukan atau menegaskan bahwa segala sesuatu itu bersumber dari satu sumber. Katakanlah semuanya disebabkan oleh satu sebab yang sama, gitu ya. Sebab ini adalah sebab final, penyebab ini adalah penyebab yang tidak disebabkan oleh sebab-sebab yang lain selain dirinya sendiri. Nah, di dalam konteks ini diskursus filsafat digeser oleh Al-Kindi dalam kitab Al-Falsafah Al-Ula ke dalam diskursus teologi, gitu ya. Sehingga dilihat di sini adalah bahwa Al-Kindi tadi jika membaca teks ini kita akan menemukan 3 persoalan yang bersinggung tadi berkenaan dengan seorang sikap kesarjanaan di hadapan pengetahuan. Yang kedua adalah permasalahan teologi. Nah, yang sedang kita bahaskan ini permasalahan teologi, dan nanti akan berkenaan dengan saya lupa tadi. Yang terakhir itu berkenaan dengan apakah corak filsafatnya Al-Kindi ini pada gilirannya hanya menteologikan filsafat atau memfilsafatkan teologi. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang pertama saya ulangi lagi, untuk singgungan yang pertama di hadapan pengetahuan, Al-Kindi pengennya itu mendorong setiap sarjanawan muslim itu inklusif atau terbuka di hadapan pengetahuan. Dalam konteks Arab, kita tahu, apalagi dalam konteks Islam ya, kita paham betul bahwa sumber pengetahuan terutama di dalam Islam itu diambil dari 2 sumber utama. Yang pertama itu adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah Al-Hadis. Ini merupakan sesuatu yang bersifat doktriner dan mutlak. Nah, namun dalam konteks kesarjanaan atau konteks keilmuan, kita tidak bisa mengesampingkan buah pemikiran dari peradaban-peradaban sebelumnya, gitu ya, di luar Al-Quran dan Hadis. Nah, oleh karena itu, Al-Kindi mengajak segenap intelektual muslim pada saat itu untuk marilah kita terbuka. Jika kita mempunyai persoalan, kalau kita tafsirkan ya, jika mempunyai persoalan di hadapan kita, katakanlah persoalannya persoalan teologi tadi, seperti Mang Dani atau Kang Dani singgung misalkan. Jika kita berhadapan dengan persoalan teologi, ini ada filsafat nih, kira-kira filsafat bisa match nggak, bisa menyelesaikan masalah yang ada nggak? Nah, ternyata ketika filsafat diketengahkan menjadi sebuah alat analisa, gitu ya, pisau bedah, ternyata dia bisa membedah antara yang substansi, mana yang substansi dan mana yang aksi, dan mana yang bersifat esensial, gitu ya, mana esensinya dan mana reaksi-reaksi yang hanya bersifat
minor gitu ya. Mana intinya dan mana cangkangnya, seperti itu. Furqan, stop dulu sebelum sampai dilanjutkan. Tadi kan ini kan sebenarnya effort dari Al-Kindi untuk mempertemukan apa yang dia terjemahkan dari dia pelajari dari filsafat Yunani ya, dari Aristoteles, Plato maupun Plotinus ya. Nah, tapi saat itu apakah tidak ada pertentangan dari dunia Islam dalam hal ini bangsawan yang disebut religious orthodox gitu? Karena kalau nggak salah waktu itu ada banyak juga penyiksaan ya pada orang-orang yang tidak murni belajar tentang Islam gitu. Dan bagaimana Al-Kindi bisa selamat ini dari penyiksaan tersebut? Nah, untuk berkenaan dengan kenapa Al-Kindi bisa lepas dari masalah itu ya kan, di dalam peradaban keagamaan biasanya memang kita sering menemukan sikap-sikap ortodoksi yang sikap ortodoksi yang ekstrim, katakanlah seperti itu ya, yang menghukum dengan cara yang ekstrim, katakanlah seperti itu. Ekstrim itu dalam konteks menghilangkan nyawa dan sebagainya. Nah, Al-Kindi bisa selamat itu karena ini kan tadi ada perpecahan antara Muawiyah dan Sayyidina Ali gitu ya. Kemudian Islam menjadi terpisah-pisah menjadi beberapa mazhab kalam, mazhab teologi. Yang mana setiap mazhab ini mengambil sikap yang pada konteks tertentu bisa dikatakan memiliki ekstremitas gitu ya. Pada konteks tertentu. Hanya beberapa kalangan saja, jika saya tidak salah mencatat di dalam Al-Milal wa Nihal itu hanya kalangan Murji'ah saja, yang Murji'ah itu bahasa Indonesianya itu adalah menunda. Nah, di antara semua kalangan yang berpecah tadi gitu ya, yang dibahaskan oleh Kang Dani itu hanya Murji'ah yang menunda persoalan-persoalan yang bersifat kelak gitu. Maksudnya berurusan dengan kekafiran seseorang, surga dan neraka dan lain sebagainya, itu dikembalikan kepada hukum Tuhan. Katakanlah itu yang bisa menghukuminya adalah Tuhan gitu, hanyalah Allah gitu. Sementara beberapa kalangan yang lain seperti Syiah misalkan, orang-orang Syiah yang ekstrim, ada yang tidak ekstrim juga, banyak juga yang tidak ekstrim, itu yang mengambil ke Sayyidina Ali, itu kemudian mengutuk Muawiyah. Kenapa mengutuk Muawiyah? Karena Muawiyah dalam konteks ini itu menggugat status kekhalifahan yang sah dari Sayyidina Ali. Itu sehingga Muawiyah dituduhlah Muawiyah ini sebagai katakanlah sesat. Nah, ini lagi-lagi kita bicara tentang politik Islam dari periode yang sangat dini sekali gitu. Betapa politik itu bisa sangat tajam gitu ya, bisa menyerang seperti itu. Dan para Syi'i atau para orang-orang Syi'i yang ke Sayyidina Ali dan cenderung ekstrim itu katakanlah mengkafirkan Muawiyah, mengkutuk dan lain sebagainya. Nah, demikian pula dengan yang di Muawiyah ini juga ada gitu ya. Yang keluar dari golongan Muawiyah ini juga ada. Itu golongannya itu Khawarij. Nah, para sarjanawan sejarah Islam gitu ya, para ahli sejarah Islam itu Khawarij itu seringkali diidentikan dengan embrio gerakan ekstrim Islam gitu ya, gerakan ekstrim Islam. Mereka ini para hufaz rata-rata, mereka hafiz Quran, tapi mereka memutuskan untuk mengkafirkan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Dua-duanya di ekstrim oleh mereka itu dianggap sebagai orang yang kafir gitu ya. Mereka ini orang-orang yang Khawarij keluar. Kata anggapan umumnya itu kami tidak akan mengambil kepemimpinan baik itu Muawiyah dan Sayyidina Ali. Nah, sementara yang di tengah katakanlah ada Murji'ah. Nah, Murji'ah ini kata orang-orang Murji'ah, sebagian dari kalangan orang-orang Murji'ah ini mengatakan bahwa kami tidak akan mengambil satu sikap mengkafirkan atau mengutuk satu orang terhadap orang yang lain gitu ya, yang kemudian
ini konon dipercaya sebagai embrio orang-orang moderat di dalam Islam. Nah, dan konon inilah yang kemudian nanti akan bersalin rupa menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dari semua spektrum Islam yang mulai berpecah-pecah ini, periode Al-Kindi adalah periode setelah Muawiyah Muawiyah mengambil alih kepemimpinan, dan berapa periode setelah Muawiyah, kalau saya tidak keliru mengingat, mungkin nanti Kang Dani mengoreksi. Di sana kemudian karena sikap politiknya itu cenderung mulai terbuka, katakanlah sikap politiknya itu mulai terbuka terhadap biasanya kan seperti kalau udah berkuasa kan sebenarnya nggak jadi masalah gitu ya, sikap apapun bisa jadi, yang penting secara ekonomi dan politik maju. Sikap-sikap teologi sebenarnya bisa dikesampingkan. Nah, Al-Kindi dalam konteks ini kenapa tidak terlalu mendapatkan serangan? Di satu sisi dari pemimpin-pemimpin kecil yang ada pada saat itu juga sudah mulai terbuka sikapnya, sekalipun sekalipun tidak dalam konteks Al-Kindi ini kan sebenarnya disinyalir Syi'i juga gitu ya. Disinyalir Syi'i juga. Nah, hanya saja Al-Kindi mungkin indikasi saya itu karena dekat dengan pemimpin, dalam hal ini kalau kita lihat dalam kitab Fi al-Falsafah al-Ula, Al-Kindi ini dekat dengan Mu'tasim Billah. Makanya Al-Kindi bisa selamat. Nah, memang dalam sejarah Islam kan seperti itu. Kalau kita lihat rata-rata para sarjanawan Muslim yang sampai ke tangan kita karya-karyanya itu adalah para sarjanawan Muslim yang secara politik gitu ya, ataupun secara lingkungan itu mereka dekat dengan lingkungan sarjanaan kekuasaan gitu ya. Oke, Makanya baik. bisa selamat. Kang Furqon, jadi sebenarnya Al-Kindi itu diuntungkan dengan perubahan sikap yang melunak ya dari Muawiyah ya. Ya. Padahal dia dengan sebagai seorang Syi'i dia seharusnya nggak selamat ya. Tapi karena sebagai penguasa baru dan sudah bersikap lunak itu, pikiran-pikiran Al-Kindi itu bisa diterima ya. Seperti itu. Ya, selanjutnya gimana pemikiran Al-Kindi dengan filsafat pertamanya itu? Apa filsafat pertama ini adalah tentang, kan karena dalam filsafat itu kan selalu yang dibahas tentang masalah Tuhan ya, kemudian masalah manusia dan alam sebagai makrokosmos dan mikrokosmosnya. Bagaimana pandangan Al-Kindi yang sebenarnya dibesarkan dalam ya lingkungan Islam ya, yang dengan Al-Quran dan hadis tadi. Dia mengkombinasikan antara pelajaran dari Yunani dengan Islamnya. Jadi originalitas karya Al-Kindi itu apa sebenarnya, Kang Furqon? Terobosan besar di dalam karya Al-Kindi terutama adalah Al-Kindi ini yang pertama kali, sarjanawan Muslim yang pertama kali membuat sintesa antara filsafat Islam, antara filsafat dari patetik yang Aristoteles murni ke dalam doktrin Islam. Nah, memang kitabnya ini sangat disayangkan, kitabnya yang sampai kepada kita itu memang yang paling panjang durasinya adalah di Al-Falsafah al-Ula ini gitu. Jadi Al-Falsafah al-Ula ini adalah kitab terpanjangnya Al-Kindi yang selamat sampai kepada kita, dan hanya berisi bagian satu saja. Bagian satunya yang isinya itu 4 subbab. Nah, ada sekitar beberapa puluh halaman di dalam manuskrip aslinya. Nah, isinya itu, terobosan besar Al-Kindi itu adalah terutama di dalam Fi al-Falsafah al-Ula itu adalah sintesanya ini tadi gitu ya. Tanpa ada sintesanya Al-Kindi antara Islam sebagai doktrin dan filsafat sebagai alat untuk membaca realitas, terutama dalam hal ini realitas doktrin Islam, mantik mungkin
gitu ya, atau dalam tradisi kesarjanaan Islam, terutama di pesantren-pesantren gitu ya, sekarang di Indonesia ini gitu ya, semarak, mantik atau dalam bahasa kita itu adalah logika, itu mungkin tidak akan diadopsi sedemikian rupa tanpa ada kontribusi Al-Kindi. Al-Kindi ini selain mensintesakan tadi, kontribusi yang paling pentingnya itu adalah Al-Kindi ini menerjemahkan dan memberikan syarah atau penjelasan-penjelasan daripada teks-teks filsafat yang sudah ada sebelumnya. Nah, karena memang dia adalah pionir, jadi tidak bisa dikatakan mencolok memang karyanya, tidak semencolok katakanlah Al-Farabi atau misalkan semencolok Ibnu Sina di dalam orisinalitas filsafat gitu ya, atau orisinalitas pemikiran Al-Kindi. Mungkin ini juga disebabkan karena karyanya yang sampai kepada kita itu hanya sedikit saja, hanya berupa risalah-risalah yang sudah diterjemahkan. Tadi yang disebut tadi ada empat tuh apa, dari bagian pertama ada 4 kan, cuma beberapa halaman saja. Yang pertama itu kan mensintesakan filsafat Yunani dengan Islam ya, Al-Quran dan hadis itu ya. Terus yang kedua, 3, 4-nya apa? Terutama yang kedua, ketiga, keempatnya, jadi ini isinya itu adalah elaborasi gitu Bu. Jadi tidak sesistematis yang bisa kita bayangkan sebagaimana di dalam karyanya Ibnu Sina gitu. Jadi isinya itu karena sintesa tadi, isinya itu kadang-kadang loncat memang ke wilayah logika, kemudian nanti ujung-ujungnya ke teologi seperti itu. Nanti kemudian balik lagi ke permasalahan jika Al-Kindi sedang bicara tentang sebab akibat. Nah, nanti Al-Kindi itu hanya akan menguraikan secara sedikit apa itu apa dalam konteks apa kita bicara tentang sebab akibat, apakah dalam konteks materi atau imateri. Jika dalam konteks materi gitu ya, mana yang lebih primer antara sebab dan akibat, dan apa yang melandasi sebab akibat ini. Yang sederhana-sederhana itu seperti itu. Misalkan jika yang imateri, misalkan seperti jika yang imateri, maka Al-Kindi akan memberikan elaborasi seperti ini misalkan. Angka 9 katakanlah. Angka 9 ini bukan angka yang real secara ontologis. Kenapa? Angka 9 itu hanya merupakan pemberian daripada angka 1 gitu ya. Jadi jika diurut dari angka 1 sampai angka 9, kata Al-Kindi, seluruh angka di belakang angka 1 itu hanya merupakan angka yang bersifat majazi, kata Al-Kindi. Karena mustahil ada 9 tanpa ada 1, tapi jika tidak ada 1, maka tidak akan ada 9. Artinya yang lebih esensial di sini itu adalah 1. Nah, 1 ini adalah 1 sejati. Nah, oleh karena itu 1 inilah yang akan jadi pembahasan Al-Kindi berkenaan dengan metafisika tadi. Nanti kemudian Al-Kindi bicara lagi tentang yang 1. Misalkan yang 1 itu seperti apa? Apakah yang 1 ini numerik atau sesuatu yang melampaui numerik gitu ya? 1 ini bersifat bilangankah atau 1 ini bersifat niscaya kah gitu ya? Maksudnya seperti ini. Jika 1 ini bersifat bilangan, maka segala sesuatu ditambahkan yang 1 itu akan menghasilkan penambahan-penambahan yang lain. Selama yang 1 ditambahkan secara numerik dengan 1 yang lain, artinya 1 ditambah 1 sama dengan 2, ditambah 1 lagi jadi 3 dan seterusnya, atau dikurangi sampai habis. 1 ini bukan 1 sejati, kata Al-Kindi. Jika kita bicara tentang 1 sejati yang menyebabkan segala sesuatu, mestilah 1 ini adalah 1 yang bersifat hakiki dan bukan majazi. Oleh karena itu, 1 numerik, sekalipun 1 numerik ini memperantarai antara yang
khariji atau yang real dengan yang konseptual, dengan yang sejati, ini juga bukan satu yang sejati atau satu yang hakiki, gitu ya. Melainkan satu yang majazi. Satu yang hakiki di sini adalah satu yang dia meliputi segalanya, dia adalah tunggal, dia adalah singular, satu dalam ketakterhinggaan, dan satu dalam kesatuan genus dan spesies, karena dia tidak bisa lagi terbagi oleh apapun, dia tidak bisa lagi terindividuasi oleh individuasi apapun, dia adalah satu dalam kesatuan mutlak. Maka jika orang mencari penyebab segala sesuatu, penyebab ini mestilah satu, tapi satunya adalah satu yang hakiki, bukan satu yang numerik. Satu penyebab, kenapa harus satu? Karena tidak bisa penyebab itu diandaikan banyak. Kenapa? Jika diandaikan banyak, maka terjadi absurditas. Absurditasnya apa? Artinya numerik dong, bukan hakiki. Masih terbagi. Gitu. Masih terbagi. Luar biasa ya. Kindi artinya dia ngutek-ngutek di situ aja ya, jangan sampai dalam ya, sampai ketemu intinya ya. Seperti itu. Sehingga Betul. memang karyanya tidak banyak, tapi itu sangat dalam ya. Dan tapi katanya dia mengumpulkan berbagai karya filsafat ya secara ensiklopedis, yang mana ini diteruskan oleh Ibnu Sina ya. Betul. Mungkin Ibnu Sina ini sendiri tidak terlalu ilmu mantiknya mungkin nggak terlalu sampai ke dalam gitu. Jadi dia nggak terlalu asik gitu di dalam. Kalau ini saya lihat Al-Kindi ini tipe orang yang kayaknya ya tadi udah bicara tentang satu yang bukan numerik tapi hakiki dan seterusnya gitu kan. Itu masih dikupas-kupas terus gitu. Sementara Ibnu Sina dia lebih luas ya pandangannya. Seperti itu. Cuman kenapa Al-Kindi tidak membawa yang satu itu adalah Allah? Nah, di dalam bagian keempat di bab pertama ini, yang kitab filsafat pertama, kenapa di tulisan saya tadi bagian ketiganya itu bersinggungan dengan pertanyaan yang bersifat ambivalen ketika orang baca Al-Kindi gitu ya. Apakah ini adalah karya filsafat yang teologis atau teologi yang difilsafatkan gitu. Dua-duanya benar dalam konteks tertentu, karena seperti tadi saya uraikan sedikit berkenaan dengan pemikiran Al-Kindi mengenai satu sejati, al-wahidul haq gitu ya. Itu kan memang ada kaitannya secara diametral, sekalipun sedikit sekali Al-Kindi hanya memberikan penutup di bagian risalahnya itu berkenaan dengan seperti ini. Al-Kindi bilang bahwa dengan demikian maka yang satu ini adalah divine gitu, katakanlah seperti itu. Dia adalah kalau bahasa kitanya itu dia adalah Rob gitu ya. Dia adalah satu yang mengurus kita dari segala sesuatu. Dia adalah satu sekaligus yang mengurus segala sesuatu. Dia adalah satu sekaligus dia adalah inti, dan juga dia merupakan tempat kembali segala sesuatu. Nah, karena segala sesuatu bersumber dari dia. Dalam konteks Islam, Al-Kindi itu menarik atau katakanlah menggeser metafisika ke dalam ujung doktrin Islam, ke dalam tauhid gitu ya. Kalau saya bicara tentang doktrin itu bicara tentang tauhid gitu ya. Doktrin Islam kan tauhid seperti itu. Makanya metafisika ini memiliki memiliki satu keunikan tersendiri di dalam kacamata Al-Kindi, sehingga Al-Kindi membawa pembahasan ini ke dalam khazanah Islam. Ya, sebentar Kang Furqon. Apa bisa dibalik ya? Mungkin karena Al-Kindi adalah seorang Muslim, dia belajar tentang Al-Quran dan hadis, ya dan sunnah. Jadi berarti dia bicara tentang tauhid, keesaan, tunggal, singular tadi gitu ya. Jadi dia mencoba mengupas itu dari segi filsafatnya Yunani. Apa dari situ nggak insight-nya dia gitu?
dari kata tauhid itu? Ya, jika dilihat secara apa, secara aktual gitu ya. Jika dilihat secara aktual, memang agaknya Al-Kindi ini melakukan itu gitu. Modusnya memang seperti itu. Modusnya seperti itu. Jadi kayak misalkan Al-Kindi karena dia itu adalah seorang pengembara intelektual, petualang intelektual, jadi kayaknya memang pas dilihat di dalam metafisika memang sejajar juga dengan doktrin gitu ya. Kenapa enggak kita ketengahkan ini dalam bahasa filosofis gitu ya. Ketika para ulama lain menulis kitab tauhid dengan gaya yang ortodoks, katakanlah seperti itu, Al-Kindi ya novelty-nya itu memang di sana mungkin Prof gitu ya, novelty-nya itu. Selain juga memang jika kita mengambil pandangannya Profesor Nasr berkenaan dengan Al-Kindi gitu ya, ini kepentingan menulis kitab ini itu ada dua kepentingan. Yang pertama secara internal itu menguatkan doktrin, dan secara eksternal maksudnya dalam peradaban Islam untuk berkontes di hadapan peradaban yang lain, itu untuk memberikan satu justifikasi filosofis berkenaan dengan ini nih, doktrin Islam sejajar dengan filsafat. Kenapa? Karena dalam konteks teologi pada saat itu kita para sarjanawan tahulah ya bahwa di dalam konteks teologi pemikiran Yunani itu tenggelam di dalam peradaban Helenis gitu ya, peradaban Kristen awal gitu ya, tenggelam. Baru kemudian peradaban Yunani ini muncul lagi di Renaissance gitu ya, di peradaban abad pencerahan modern gitu ya, Eropa. Nah, sementara di dalam khazanah Islam, peradaban Yunani atau pemikiran-pemikiran filsafat Yunani gitu ya, baik itu peripatetik atau Platon gitu atau Plotinus di Helenis ini, itu kemudian muncul dan terang gitu ya, muncul dan semarak di dalam peradaban Islam gitu, melalui tangan Al-Kindi, melalui tangan Al-Farabi, melalui tangan Ibnu Sina dan para filosof dan para pemikir-pemikir yang lain gitu ya, Umar Khayyam, kemudian Ibnu Khaldun, Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan seterusnya dan sebagainya. Ya, Kang Furqan, sebelum lanjutin, apa boleh dikatakan bahwa seharusnya ya filsafat Yunani yang tadi mulai tenggelam ya, berterima kasih ya dengan dunia Islam ya, karena pada saat kekhalifahan Islam itu menguasai banyak negara di Jazirah itu, dan para khalifah itu justru haus untuk belajar ya dan menerjemahkan karya-karya besar mereka gitu. Nah, namun di sini dan akhirnya muncul tadi Renaissance tadi kan, ya baru muncul kata ini. Nah, cuman kan sampai sekarang saya sendiri nggak paham, tapi setelah saya coba untuk beberapa kali menyimak apa yang sampai Anda sampaikan, ya termasuk dari Ibnu Rus, saya jadi agak ragu-ragu sebenarnya temuan yang dasar itu memang dari Yunani ataukah dari dunia Islam. Sementara kita memperoleh pengetahuan ya tadi dari beberapa kali pertemuan ini bahwa filsafat Islam, para filsuf Islam itu justru mendapatkan insight dari filsuf Yunani tadi, Aristoteles. Jangan-jangan apakah saya nggak tahu apakah demikian memang orang Yunani yang menemukan para temuan-temuan hebat itu, atau tadi dari melalui menerjemahkan karya-karya orang Yunani ini, para pemikir Islam ini justru malah lebih terbuka, tercerahkan. Gimana sebenarnya? Jika dilihat secara asali gitu ya, berkenaan dengan sifat penemuan itu, sekalipun katakanlah inspirasinya dari Yunani, aljabar dari Yunani, kemudian filsafat
dari Yunani, beberapa hal seperti seni dan logika juga Yunani gitu ya. Nah, di dalam di dalam tradisi kesarjanaan Islam, hal ini atau pemikiran-pemikiran yang ada di dalam di jantung Yunani ini itu dibawa ke dalam peradaban Arab, dalam peradaban Islam, itu kemudian diamplifikasi, diperbesar gitu ya. Nah, proses amplifikasi ini kan tidak sebentar gitu ya. Prosesnya tidak sebentar. Al-Kindi mungkin hanya memberikan kontribusi 2 langkah, Al-Farabi 3 langkah, Ibnu Sina bisa jadi 10 langkah gitu ya, dengan karya yang monumental. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sekalipun jalannya adalah Yunani, toh para sarjanawan Muslim ini yang memperbesar, mengamplifikasi atau memperbesar rigiditas atau memperbesar spektrum pengetahuan yang sudah ada pada saat itu menjadi lebih luas lagi itu, sehingga penemuan menjadi lebih mudah. Misalkan mustahil Al-Khwarizmi bisa menemukan aljabar tanpa misalkan kitab-kitab Euclid gitu ya, itu ditransmisikan ke dalam bahasa Arab gitu, atau kitab-kitab dari peradaban India gitu, sistem numerik dari India gitu ya. Jika tanpa ada Baitul Hikmah yang di dalamnya berisi para sarjanawan yang menerjemahkan hampir seluruh koleksi perpustakaan para khalifah yang ada pada saat itu, terutama berkenaan dengan ilmu-ilmu penting, tidak mungkin peradaban Islam ini semakin besar. Misalkan dalam konteks Ibnu Sina mungkin tidak bisa menciptakan kitab Al-Qanun fit Tib tanpa membaca Galen gitu ya, tanpa membaca karya monumentalnya Galen gitu. Demikian halnya juga dengan para filosof yang lain. Artinya peradaban Islam ini mengamplifikasi gitu ya, memberikan mercusuar. Makanya ada banyak para sarjanawan di luar sana gitu ya, baik itu Muslim ataupun baik itu Timur maupun Barat, itu yang mengakui bahwa kegemilangan peradaban Islam di masa keemasannya itu, jika tanpa ada peradaban Islam, mustahil Renaissance Eropa itu dimungkinkan. Renaissance Eropa kan, kalau kita lihat misalkan, Renaissance Eropa kan ada satu masa di dalam, meskipun ini di luar konteks ya, di dalam konteks kesenian itu pernah ada fase yang disebut sebagai romantisisme gitu ya. Romantisisme di dalam Renaissance Eropa itu meromantisasi peradaban Yunani. Mereka menemukan kembali gitu ya. Mereka mulai merekoleksi kembali ingatan-ingatan tentang wah, peradaban kita ini dulu itu pernah bagus sekali dalam berkesenian, dalam beretorika gitu ya, kemudian dalam berfilsafat gitu. Tapi untuk mengakses itu ternyata sudah ada banyak syarah dan penemuan yang lebih maju lagi jika daripada hanya kembali ke dalam peradaban Yunani, yaitu ada di dalam peradaban Islam. Makanya jadi udah mix ya? Ya, jadi campur. Jadi mix sudah, ya, karena dari yang aslinya Yunani kemudian sama para pemikir Islam diadopsi, dikembangkan di amplifier tadi ya, sehingga itu sudah nggak genuine lagi ya, nggak originalitas. Tapi kan di dunia Barat pada waktu kita udah ketemu nantinya jadi ngaco yang ngomongnya, artinya kita nggak ngomong Al-Kindi semata. Jadi udah ada Newton, ada siapa? Kayak misalnya kan ini saya baru mendapat beberapa hari yang lalu itu Al-Manazir ya, dia adalah Book of Optic, dia dianggap bapak optik gitu. Padahal selama ini orang taunya Newton dan sebagainya. Nah sekarang sebenarnya siapa nih gitu. Jadi saya sendiri juga agak meragukan sebenarnya ini originalitasnya orang Muslim atau memang orang Yunani gitu.
Ya, bicara tentang originalitas, itu bicara tentang sesuatu yang memang di satu sisi sulit gitu ya. Sulit itu kenapa? Karena memang ada terjadi silang peradaban, juga silang pengetahuan di sini gitu ya. Kita hanya bisa menunjukkan originalitas itu katakanlah per kitab gitu ya, per kitab saja. Di dalam peradaban Islam misalkan, kita bisa menunjuk Al-Khawarizmi itu karena menelurkan pemikiran Al-Jabar gitu ya. Kemudian Ibnu Sina juga demikian, Al-Kindi juga demikian. Al-Kindi berkat misalkan Al-Kindi ini sebenarnya yang menonjol di dalam peradaban barat itu bukan di wilayah filsafatnya sebenarnya, melainkan di wilayah psikologi ini ya, pengobatannya gitu ya, bahwa suatu ketika Al-Kindi di dalam satu masa itu ada satu orang pembesar yang anaknya sakit. Nah, orang ini itu cari tabib, tapi udah kemana-mana nggak ketemu. Tapi ternyata ada yang menunjukkan bahwa loh, itu tetanggamu itu adalah seorang filosof sekaligus juga seorang tabib yang andal. Ditunjukkanlah rumah Al-Kindi. Maka dibawalah anaknya itu ke rumah Al-Kindi, dan Al-Kindi memberikan terapi kepada anak itu melalui musik gitu ya. Jadi Al-Kindi memberikan terapi kepada anak yang pejabat tadi itu melalui musik. Nah, di sini kemudian ada eksplorasi berkenaan dengan, mungkin Bu Reni lebih paham gitu ya, Prof. Reni lebih paham berkenaan dengan terapi-terapi psikologi seperti itu. Artinya ini sudah dilakukan gitu ya. Musik sudah dijadikan sebagai alat untuk menyembuhkan secara medis gitu ya, sekalipun terapis ya, seperti itu. Al-Kindi itu terobosan di dalam sainsnya itu lebih menonjol daripada sains, ilmu pastinya itu lebih menonjol daripada filsafatnya. Nah, terutama di dalam farmasi gitu ya, Al-Kindi juga menulis beberapa risalah farmakologi awal berkenaan dengan racikan-racikan obat, dan ini membawa nama Al-Kindi termasyhur terutama nanti di Eropa, tapi beberapa teksnya tidak sampai kepada kita. Nah, sementara di dalam konteks filsafatnya sendiri yang menonjol di dalam pemikiran Al-Kindi itu terutama ya ini filsafat pertama gitu. Nah, tapi kan memang biasanya seperti itu ya, orang-orang Eropa ketika merespons atau melihat seorang sarjanawan, terutama sarjanawan Muslim, itu yang dilihatnya itu prestasi saintifiknya apa gitu, karena mulai ada dikotomi, terutama orang-orang Barat ini senang dengan pemilahan-pemilahan pengetahuan gitu ya, yang mereka senang terhadap sesuatu hal yang pasti gitu ya, yang pasti dalam hal ini sains positif. Itu kenapa sebabnya di dalam era modern ada positivisme gitu. Mereka senang dan mereka memilih-milih, padahal di dalam tradisi pemikiran Islam yaitu pengetahuan bersifat integral, baik itu yang bersifat positif bisa dikonfirmasi atau yang bersifat intelektual murni seperti filsafat pertama tadi. Nah, karena ketika orang bicara tentang penyebab pertama tadi, satu yang sejati tadi, itu kan hanya saya sendiri sering memikirkan seperti ini, saya sering berkomentar seperti ini ketika membaca ulang kitab Al-Kindi. Hanya orang yang punya kecenderungan akrobat di dalam intelektual saja yang enak bisa baca seperti ini gitu ya. Mengawang-awang, seakan-akan seperti itu, seakan-akan mengawang-awang gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya kalau dalam psikologi mungkin obsesif kompulsif kali ya, bolak-balik di situ kayaknya. Ya. Mungkin seperti itu, Bro. Nah, saya kurang paham diktumnya, Bro. Mengawang-awang, padahal dalam konteks dalam konteks keilmuan justru ini tidak bisa dilepaskan daripada kegiatan berpikir gitu ya, daripada kegiatan berpikir sekaligus juga kegiatan
berfilsafat sendiri. Karena filsafat itu ya namanya juga filsafat, pasti bicara tentang yang ada dan yang mungkin ada. Jika kita bicara tentang yang ada, maka kita bicara tentang gradasi wujud atau gradasi ada, gitu ya, level-level ada. Ada yang bersifat majazi, ada yang bersifat mutlak dan hakiki. Kita ada, kalau kita tarik secara reflektif gitu ya, dari pemikirannya Al-Kindi, kita ada, alam semesta ini ada, keberadaan kita ini hanya keberadaan majazi saja, bayang-bayang saja gitu ya. Makanya keberadaan kita, sekalipun kita ada, kita dibayang-bayangi oleh kefanaan gitu. Sementara jika kita bicara tentang ada dalam konteks eksistensi niscaya atau wajibul wujud, atau dalam konteks al ini adalah wahidul haq, dia yang satu ya dan sejati, maka dia adalah ada yang tidak diakibatkan oleh yang lain, dia ada oleh dirinya sendiri gitu ya. Kalau dalam konteks teologi, mungkin kita akan, teologi terutama Asy'ari, mungkin kita akan bicara tentang qiyamuhu binafsihi gitu ya. Dia yang satu itu adalah dia yang berdiri sendiri, sementara kita semua sekalipun ada, kita selalu dan senantiasa membutuhkan segala sesuatu di luar diri kita gitu ya. Ya, Kang Furqon lama-lama jadi melintir nih, bisa keriting rambut-rambutnya. Karena memang kita muter-muter di situ ya. Kesannya kan seperti itu ya. Jadi kan karena sebenarnya pada ngomong tentang hal yang satu ya, yang bukan bayang-bayang, tapi satu yang inti ya, seperti itu. Nah, itu sebenarnya Al-Kindi hanya bicara itu ya sebenarnya, ya kan? Ya, di dalam filsafat pertama kurang lebih seperti itu, lebih seperti itu. Baik, kalau gitu sampai sini dulu. Teman-teman ada yang mau tanya nggak nih, Bu Yeni, Bu Deli, Pak Lutfi? Nggak ada yang mau tanya. Jadi jelas Bu. Nanti Prof. Dan yang jelas, kalau bicara Prof, bagus banget. Ilmu baru nih untuk saya. Terima kasih Prof. Ya, masih Bu Deli. Kang Dani lebih expert dalam soal Ibnu Sina. Ibnu Sina kelanjutan ya sebenarnya dari Al-Kindi ya. Setelah Al-Kindi kan Ibnu Sina, tapi kita itu yang harus diklarifikasi itu Prof. Ya. Ya, harus klarifikasi pertama mungkin agak ini bahwa Al-Kindi itu hidup bukan di zamannya Bani Umayyah, itu yang pertama, bahwa Al-Kindi itu merupakan filosof pertama yang hadir di Khalifahan Abbasiyah. Jadi daulah kedua keislaman gitu ya. Jadi daulah Abbasiyah, kalau nggak salah dia itu hidup di 4 khalifah, itu zaman khalifah. Dan itu Khalifah Al-Ma'mun itu ya? Al-Ma'mun, betul, gitulah. Nah, kemudian kenapa harus tauhid gitu ya? Nah, ini yang menarik itu nyambung ke teologi ke pertanyaan kenapa harus ada filsafat Islam gitu ya. Ya, bisa dilihat dari 2 perspektif lah ya, dari internal dan eksternal. Dari internal itu ya tadi tradisi kalam, ada pergeseran dari dunia politik ke dunia legitimasi kebenaran, claim truth itu. Siapa yang benar, siapa yang salah. Dan yang pertama kali sebenarnya apakah dasar silogisme gitu kira-kira, dasar silogisme ditemukan dalam tradisi Islam, ditemukan, yaitu tradisinya Khawarij. Kalau tadi Kang Syihab Furqon bahwa dia merupakan cikal bakal dari gerakan ekstremisme Islam. Ya. Tapi sumbangsi Khawarij adalah dia mencoba memberikan formulasi tentang suatu bentuk silogisme sederhana, di mana dari biasalah ya, ada premis mayor, ada premis minor, kemudian ada kesimpulan ya. Pamalam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun itu ya. Itu kan premis pertamanya. Barang siapa yang tidak menghukumi sesuatu dengan hukum Allah, maka dia adalah kafir. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib adalah seseorang yang tidak menggunakan hukum Allah untuk menuntaskan wilayah sosial gitu ya. Begitupun dengan Muawiyah. Begitupun dengan Amr bin Ash gitu ya. Kemudian begitupun dengan Abu Musa al-Asy'ari gitu ya. 4 orang ini yang menjadi target pembunuhan pada akhirnya. Karena dia kafir,
karena dia tidak menghukumi Allah maka dia kafir, karena dia kafir halal darahnya dan kemudian halal untuk dibunuh. Itu kira-kira silogismenya itu di situ. Gitu. Namun ya ini menarik ya. Jadi kenapa ada gerakan ekstremis Islam itu dalam pemikiran yang tadi ya, yang memberikan formulasi dengan premis pioneernya udah nggak sama ya. Al-Khawarij, Muawiyah, Murjiah tadi ya. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal ya ini susah ya kalau misalnya kayak gini kan, kalau misalnya kita nggak kritis, kita masuk dalam posisi yang mana ini gitu. Ya kan? Apakah itu cukup dengan hanya menjadi satu ya katakan exercise kali ya untuk diskusi seperti ini, tapi kan untuk aplikasinya sehari-hari kan kita hanya membutuhkan tentang yang tadi Al-Quran dan hadis itu saja kan sebenarnya. Betul. Nah kemudian kan Bu, yang faktor yang kedua saya lanjutkan. Nah itu kan faktor-faktor internal ya. Itu yang kalau dalam tradisi filsafat disebut dengan kalam awal. Nah kemudian kan cikal bakalnya itu muncullah Mu'tazilah sebagai kelompok rasional. Nah perdebatannya itu kenapa harus tauhid yang menjadi pokok utama filsafat Islam itu. Jadi tidak ada seorang pun filosof Islam yang tidak membahas tentang ketauhidan atau keesaan Tuhan. Nah, karena pada waktu zaman itu gitu ya, ketika kalam lagi kenceng-kencengnya dan Mu'tazilah menjadi gitu ya, menjadi ideologi negara gitu ya. Pada waktu itu ideologi negara adalah Mu'tazilah. Khalifah Al-Ma'mun itu penganut Mu'tazilah gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi faktor ini yaitu yang menjadi faktor selanjutnya adalah ketika ada serangan dari luar Islam. Apa itu? Karena pada waktu itu kan yang namanya kekuasaan ketika sudah status quo, sudah ajeg gitu ya, itu kan ingin memperlebar gitu ya, pengaruhnya itu ke ya ekspansi lah ya, ekspansi wilayah. Dan begitupun dengan Yunani kan, kalau antara Yunani Helenisme gitu ya, kemudian dengan Islamisasi, ekspansi Futuhat, gitu ya, ketemulah di Suryani. Nah, ketika kekuasaan Islam udah menyebar luas, ada peperangan ideologi, ada peperangan pemikiran dalam wilayah teologi. Makanya muncullah ketika ada suatu wacana bahwa apakah Al-Quran itu qadim atau hadis, gitu ya? Apakah Al-Quran itu merupakan, kan gini? Orang Kristen gitu ya, waktu itu tuh orang Kristen tuh kan pahamnya udah Trinitas gitu ya, pasca 325 di Nisia itu gitu ya, bahwa firman dengan Tuhan merupakan satu kesatuan, Trinitas. Dan pada mulanya adalah firman, dan Nabi Isa ada Yesus pada waktu itu kan itu adalah firman Tuhan, bahwa Yesus itu merupakan Tuhan itu sendiri gitu ya, satu dalam satu, tiga dalam satu, satu dalam tiga gitu ya. Kalau dalam istilah ilmu kalamnya itu kamun pasil kamu tasil lah ya gitu kira-kira. Nah, ditanya balik oleh orang Kristen itu, jika Anda sekalian menyalahkan cara bertuhan kami, lantas apa bedanya dengan kalian? Gitu ya. Yang menganggap bahwa kalam Tuhan merupakan sesuatu yang qadim juga. Gitu. Nah, jika kalian memiliki paham gitu ya bahwa Quran adalah sesuatu yang qadim, maka ada dua qadim di sana. Tuhan qadim, Quran qadim gitu ya. Artinya logikanya sama loh antara konsep ketuhanan kalian gitu ya dengan, nah itu baru satu sifat. Itu baru satu sifat, kalamnya aja. Belum lagi sifat-sifat yang lain ya. Ini belum terperinci ada aqaidul iman yang 20 20 4 41 itu. Kalau di Sunda itu kan ari aqaid na iman gitu ya. Yang itu ya. Nah dalam satu konteks itu Islam udah di strike di situ, udah di counter attack di situ. Nah makanya dibutuhkan suatu pemahaman, suatu perangkat ilmu baru oleh khalifah pada waktu itu gitu ya. Oleh khalifah pada waktu itu bahwa harus ada pengembangan keilmuan baru supaya akidah kita tidak diserang dengan begitu saja. Kalau kita tidak memiliki pertahanan rasional, ya, tidak memiliki dalil rasional, maka dengan sendirinya kita itu apa bedanya dengan mereka gitu loh. Nah makanya gitu ya Al-Kindi pertama mencoba untuk mensintesakan atau mendamaikan antara pengetahuan akliyah rasional dengan sesuatu yang tadi keilmuan awal Islam nakliyah. Gitu loh. Harus diterima dulu itu. Di sini ini ya penjelasannya nih Al-Kindi kenapa muter-muter di situ ngomong tentang tauhid. Ya,
pada akhirnya kan sampai ke intinya tauhid ya. satu yang murni gitu. Akhirnya satu yang pada akhirnya kan makanya ada yang disebut dengan Imam Ibnu Hambal, Ahmad bin Hambal gitu kira-kira, dia ketika ditanya oleh Al-Ma'mun apakah Al-Qur'an itu hadis atau qadim, dia jawabnya qadim. Dan dengan itulah mihnah. Jadi kesalahannya itu memang pemerintahan dalam kondisi dilematis gitu kira-kira. Ulama katakanlah ulama yang ortodoks lah ya gitu kira-kira, yang fundamentalis, yang bersandar kepada ya, apalagi kan Ibnu Hambal itu kan ahli hadis gitu ya, muridnya Imam Syafi'i kalau nggak salah itu. Nah, dia ketika ditanya itu ya qadim, ya udah diciduk gitu ya. Kalau sekarang tuh dipersekusi kemudian diciduk. Nah, itu kesalahan suatu negara dimanapun itu ada istilah mihnah, ngecek keimanan seseorang, dan itu nggak boleh sebenarnya itu. Hanya gara-gara mempercayai Al-Quran itu qadim, itu langsung dipenjara, kemudian disiksa. Gitu loh. Nah, itu kan Ahlus Sunnah sebenarnya itu Imam Ibnu Hambal itu. Maksudnya ini yang melatar belakangi gitu ya. Kalau dalam konteks eksternal yang melatar belakangi, kenapa harus tauhid yang harus membabi buta? Ini tauhid kita itu rasional dan satu yang murni gitu. Gitu. Ya, ini untuk mengcounter tadi ya secara eksternal dari orang Nasrani. Ya, baik, terima kasih banyak nih Kang Dhani penjelasan untuk yang internal dan eksternalnya very clear ya. Alhamdulillah. Makasih Kang Furqon untuk ilmunya pada malam hari ini. Jadi agak lengkap nih, sudah lengkap antara Al-Kindi dengan Ibnu Sina. Nah, untuk yang berikutnya siapa nih pemikir Islam yang mau dikupas minggu depan? Al-Farabi atau siapa ya? Itu ada yang sama nggak, yang inline gitu pemikirannya? Kalau Al-Ghazali kan udah ya, Al-Ghazali udah sama ya. Terus tapi ini siapa? Tiga serangkai itu Prof, paling Al-Kindi, Al-Farabi, nanti Ibnu Sina di ujung di Ibnu Sina. Al-Farabi ya, jadi minggu depan ya. Boleh Prof. Ya, tapi untuk Ibnu Sina saya sarankan ke Mas Dhani aja deh. Ke Bang Dhani. Oh, oke. Kang Dhani ya. Nanti 2 minggu lagi, minggu depan masih Al-Farabi, biar Kang Furqon aja. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Kang Furqon, Kang Dhani pencerahannya pada malam hari ini. Ya, jadi saya kebawa dengan belajar. Saya kan belajar filsafat itu waktu semester 1 ya. S1 yang Yunani ya, tapi sekarang dengan ini baru ketemunya di sini seperti itu. Tapi menarik, bisa memberikan referensi buku apa sih yang bisa melihat runut gitu loh dari filsafat Islam ketemu Yunani, itu buku apa. Jadi kalau misalnya ada buku yang bisa gampang untuk dipelajari, tolong dikasih tahu ya. Kan teman-teman yang belajar filsafat Islam pasti ada tuh yang bisa. Saya dosen Nasir aja. Apa Kang Dhani? Saya dosen Nasir aja sama Oliver Leman, itu kan ada dua jilid. Kang Furqon tuh punya bukunya. Nanti Kang Furqon ditulis ya. Wah, jangan dari fotokopi aja, nggak boleh. Oke, baik, terima kasih banyak. Saya cukupkan dengan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pada Bang Furqon, Kang Dhani yang hadir di sini, Bu Deli ya, Mbak Hana, Mbak Bu Yeni, Kang Lutfi juga, dan Ustadz Arif. Saya kembalikan kepada Bu Dewi. Baik, Bu Dewi. Terima kasih Prof. Reni. Saya harus banyak baca buku ya, Bu. Kalau Ibu bilang muter-muter, saya nggak muter-muter dari tadi, mana ujungnya. Harus banyak baca. Mohon maaf, tapi benar nambah ilmu sedikit-sedikit gitu ya. Mudah-mudahan Jumat depan Mas Syihabul Furqon ini masih bisa bergabung lagi. Karena jaringan ya Mas ya, kadang-kadang kalau WA saya nggak dibalas-balas, saya sedih juga nih. Ya. Untung ada backupnya nih Kang Dhani nih, Ciputat. Pokoknya minggu depan harus datang lebih awal ya Kang Dhani, backup. Bapak Ibu, mari kita foto dulu untuk arsip. Insya Allah nanti mau diedit videonya, jadi bisa buka di YouTube Ngaji Online KIP. Mohon ini biar ngetop Bu, like dan subscribe. Ilmunya biar nyebar seluruh dunia. Mari kita foto yang videonya belum dibuka dulu.
Jangan lupa nanti Mas Habul ini santrinya disuruh lihat ya, bisa nggak tuh di YouTube? Ini Hana cocok nih pemikirannya Hana dengan Dani Mbak Hana. Karena ini anak S2 hubungan internasional yang belajar kajian Islam dan psikologi. Lagi nulis tesis. Nah, silakan berkomunikasi. Yang belum mau buka dulu, Mas Arief tadi izin ya. Baik ya, kita foto dulu sama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Salam sehat selalu. Salam sama-sama. Terima kasih banyak. Salam.